ada konten sebetulnya yang disebarkan, diproduksi dan disebarkan oleh akun-akun yang tampak terafiliasi dengan TNI. Kita melihat banyak sekali aksi penolakan terhadap undang-undang TNI yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tapi di sisi lain ketika kita melihat banyak sekali kasus-kasus kebrutalan aparat ataupun kekerasan secara langsung ya kepada teman-teman peserta aksi, kami juga melihat adanya insiden serangan digital yang mengiringi aksi protes ini. Setidaknya dalam waktu beberapa hari terakhir sejak rangkaian aksi di pekan lalu sampai saat ini, berdasarkan hasil monitoring dan juga aduan yang masuk ke kanal aduan SafeNet, setidaknya ada 25 insiden serangan digital ya selama pembahasan dan pengesahan Undang-Undang TNI. Bentuk serangan yang terjadi juga beragam. Kami melihat mulai dari doxing atau penyebaran informasi data pribadi dengan tujuan intimidasi, kemudian ada pengancaman, peretasan akun Instagram dan WhatsApp, kemudian kami juga melihat ada beberapa kasus terkait impersonasi, kemudian ada penangguhan akun dan juga spam chat ya melalui aplikasi WhatsApp. Serangan-serangan tersebut kita lihat sebagai salah satu bentuk represi ya yang terjadi terhadap ekspresi maupun aspirasi publik yang disampaikan secara aktif seperti itu. Dan ini juga sebetulnya menunjukkan juga bagaimana gelagat represi yang tidak hanya terjadi di ranah fisik tapi juga menggunakan teknologi atau bahkan juga upaya-upaya untuk mempersempit ruang sipil di ranah digital. Nah, selain itu teman-teman juga perlu tahu bahwa serangan digital yang kami catat gitu ya dalam aksi tolak Undang-Undang TNI ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. SafeNet melihat dalam beberapa tahun terakhir ada pola gitu ya bahwa peningkatan serangan digital itu selalu terjadi pada momentum-momentum politik gitu yang melibatkan perlawanan masyarakat sipil. Kita perlu ingat ada beberapa aksi serupa gitu ya dengan peningkatan serangan digital yang sangat signifikan. Misalnya pada aksi peringatan darurat di tahun lalu, kemudian juga tolak Omnibus Law pada tahun 2020-2021 dan juga beberapa gerakan protes lainnya. Biasanya tidak hanya aksi massa tidak hanya mendapatkan serangan secara fisik di lapangan, tapi juga ada upaya-upaya insiden ataupun serangan digital kepada mereka. Dan polanya juga kita selalu sama ya melihatnya, ada serangan itu bisa dalam bentuk intimidasi secara digital, kemudian juga penciptaan narasi dan framing sebetulnya kepada teman-teman yang mengikuti aksi langsung. Dan juga kita melihat pola lain adalah adanya operasi informasi gitu ya untuk membungkam atau untuk meredam narasi dan desakan kritis dari masyarakat sipil. Nah, terkait operasi informasi juga kami melihat ya pada periode 18 sampai 21 Maret ini setidaknya ada konten sebetulnya yang diproduksi dan disebarkan oleh akun-akun yang tampak terafiliasi dengan TNI gitu ya. Misalnya kita bisa melihat banyak sekali video teman-teman yang melakukan protes pada proses pembahasan RUU TNI, kemudian diberi narasi gitu ya bahwa orang yang menolak atau kelompok yang menolak RUU TNI adalah sebagai antek asing gitu ya, yang menginginkan disintegrasi bangsa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi narasi-narasi negatif yang memang ditujukan kepada orang-orang atau kelompok penolak RUU TNI. Dan konten-konten tersebut cukup masif disebarkan di beberapa akun, dan setidaknya ada indikasi sedikitnya 14 akun resmi TNI terlibat dalam penyebaran narasi tersebut. Akun-akun tersebut berasal dari berbagai macam tingkatan institusi ya, mulai dari Mabes TNI, Kodam, Kodim, hingga Koramil. Dan yang paling cukup mencolok perhatian waktu itu di awal-awal adalah misalnya akun Babinkum TNI dan Kodam 9 Udayana.
Nah, dari akun-akun tersebut yang kemudian menyebarkan framing dan juga narasi ya, dan yang menstigma kelompok penolak RUU TNI ini juga menunjukkan bahwa operasi informasi itu memang terjadi ya sebagai upaya untuk mendelegitimasi upaya-upaya kritis yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil. Jadi itu beberapa temuan yang kami lihat, dan tentu saja kemungkinan insiden ataupun upaya serangan digital dan juga framing dengan operasi informasi ini akan terus berlangsung gitu ya, sehingga harapannya dan desakannya sebetulnya bagaimana pemerintah juga harus bisa menangani ya kasus-kasus serangan digital ini yang sebetulnya jika dibiarkan berlarut-larut ini akan berdampak lebih luas pada pada bagaimana masyarakat akan merasa takut misalnya untuk menyatakan aspirasi dan ekspresinya, sehingga ada self censorship atau self sensor di situ yang secara lebih jauh ke depannya akan berdampak pada proses demokrasi di Indonesia. Jadi itu saja, sekali lagi saya tegaskan bahwa praktik-praktik represi tidak hanya terjadi di ruang publik pada saat aksi saja, tapi sudah meluas lebih lanjut pada ruang-ruang digital.